Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat bacem tempe tahu. Makanan ini tuh sangat cocok banget dibuat makanan sehari-hari ya teman-teman ya. Rasanya tuh manis gurih gitu. Cara pembuatannya gampang banget dan pastinya ini tuh super enak, anti enek gitu loh teman-teman. Buat kalian penasaran wajib banget stay tune terus. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja subscribe sekarang juga, dan yang udah subscribe yuk langsung aja kita lihat bahan-bahannya dan langsung memasak. Untuk bahan yang aku butuhkan di sini aku ada tahu, terus di sini aku ada roiko, kemiri, ketumbar, garam, asam jawa, kecap manis, tempe, terus di sini aku ada serai geprek, daun salam, daun pandan, terus di sini aku ada lengkuas geprek, bawang putih, bawang merah, dan yang terakhir gula merah. Gampang banget ya teman-teman bahan-bahannya. Kita langsung aja pinggirin dulu. Yang pertama aku bakalan potong-potong tempenya dulu. Untuk tempenya ini kurang lebih aku pakai 400 gram ya teman-teman ya. Sorry banget, ini tuh tempenya aku belinya kayak beda jenis gitu loh. Soalnya yang aku potong ini tuh kayak habis gitu, jadi sisanya aku pakai tempe yang bungkusannya daun. Ini aku potongnya kurang lebih seperti ini aja ya, tapi kalau kalian mau bentuk lain boleh banget. Ini untuk tahunya nggak aku potong-potong karena udah pas gitu bentuknya. Dan ini langsung aja kita pinggirin, kita siapin bumbu-bumbu yang perlu dihaluskan. Di sini aku udah siapin bawang putih. Untuk bawang putihnya di sini kurang lebih aku pakai 5 siung aja. Ini langsung aja aku bagi seperti ini karena biar lebih cepet halusnya ya teman-teman ya. Terus di sini juga aku ada bawang merah. Untuk bawang merahnya di sini kurang lebih aku pakai 7 siung. Ini juga sama. Biar lebih gampang dihalusinnya aku bakalan potong-potong seperti ini. Terus di sini aku ada 1 sendok makan ketumbar sama 3 butir kemiri. Ini langsung aja aku masukin. Aku kasih air sedikit dan setelah itu langsung aja aku blender. Ini aku blender sampai semuanya bener-bener halus. Ini kalau mau diulek manual juga boleh ya. Pokoknya sama aja, boleh diulek manual atau di blender seperti ini. Kalau menurut kalian bumbunya udah halus, kita langsung aja masukin ke dalam penggorengan seperti ini. Ini nggak langsung aku masukin ya teman-teman ya tahu tempenya. Jadi aku bakalan buat air rebusannya dulu. Ini untuk bahan-bahan yang aku haluskan tadi, aku tambahin air lagi kurang lebih 750 ml. Jadi sambil ngebersihin blender gitu ya teman-teman ya. Lanjut di sini aku ada gula merah. Untuk gula merahnya aku pakai 75 gram. Di sini aku ada daun pandan, ini opsional. 2 cm lengkuas geprek, 4 lembar daun salam. Terus di sini aku ada serai, karena ukurannya kecil aku pakai 2 ya teman-teman ya. Kalau gede pakai 1 aja. Ini udah digeprek pastinya. Terus di sini aku ada asam jawa, kurang lebih segede jempol kayak gini ya teman-teman ya. Dipastiin lagi, bijinya udah dibuang. Ini kita aduk dulu. Ini dipastiin sebelum kita masukin tahu tempenya, gula merahnya udah hancur ya. Jadi nanti kalau tahu tempenya udah masuk, kita nggak perlu sering-sering aduk. Ini aku bakalan tambahin perasa dulu. Untuk perasanya di sini aku ada garam kurang lebih setengah sendok makan. Terus aku ada roiko. Untuk roikonya aku pakai 1 bungkus atau kurang lebih setengah sendok makan ya. Pokoknya ini untuk perasanya disesuaikan aja sama selera. Lanjut di sini aku ada kecap manis. Untuk kecap manisnya di sini aku pakai 4 sendok makan. Ini kalau kalian pengen lebih manis lagi, ditambahin gula merahnya bukan kecap manisnya. Jadi kalau kalian pengen yang manis gitu, gula merahnya boleh ditambahin ya teman-teman ya. Tapi menurut aku resep yang aku bagi ini tuh rasanya udah bener-bener pas banget. Jadi kalau kalian pengen rasanya sama seperti yang aku punya, kalian bisa langsung aja ikutin detail resep yang udah aku tulis di deskripsi. Jadi langsung aja dicek sekarang juga. Tapi kan kadang selera orang kan masing-masing ya. Ada yang lebih suka dibanyakin gula merahnya, ada yang secukupnya aja. Kalau kalian pengen yang secukupnya aja, wajib banget sih nyobain resep aku. Karena menurut aku ini tuh walaupun resepnya hemat, tapi rasanya benar-benar luar biasa banget sih enaknya. Ini aku aduk terus supaya gula merahnya itu hancur ya teman-teman ya. Dan kalau udah gula merahnya hancur, aku langsung aja masukin tempe yang udah aku potong-potong tadi. Seperti yang aku omongin, kurang lebih aku pakai 400 gram. Ini kalau kalian mau banyakin juga boleh sih. Pokoknya airnya masih kerendam aja. Kalau masih banyak airnya, ini boleh ditambahin telur, ayam, atau sesuai yang kalian inginkan. Karena ini tuh di sini
masih ada sisa gitu ya teman-teman ya, maksud aku masih ada space gitu, jadi aku bakalan tambahin tahu. Ini tahunya aku saranin pakai tahu Sumedang. Kalau kalian pakai tahu yang biasa seperti yang aku punya, ini nanti pas direbus dia tuh bakalan hancur gitu. Ini untuk tahunya kurang lebih aku pakai 300 gram ya teman-teman ya. Nanti aku bakalan tunjukin kalau kalian pakai tahu seperti yang aku punya. Jadi kalau kalian mau buat tahu bacem, aku saranin pakai tahu Sumedang atau tahu kuning biar hasilnya tuh cantik. Soalnya kalau pakai tahu biasa, dia tuh bakalan ngembang gitu loh tahunya. Dan kalian bisa lihat ya, ini tuh udah mau kayak mau ngembang gitu, tapi nggak apa-apa. Ini aku tutup dulu sampai airnya bener-bener nyusut. Dan ini kurang lebih sekitaran 20 menitan gitu. Aku bakalan buka. Jangan kaget sama ukuran tahunya karena emang bener-bener ngembang 2 kali lipatnya. Ini untuk tempe sama tahunya nggak sering-sering aku aduk ya teman-teman ya. Jadi aku biarin aja. Soalnya kan tadi bumbu-bumbunya kan udah aku aduk tercampur rata gitu. Jadi nggak perlu aku aduk-aduk lagi. Dan ini hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini langsung aja kita tiriskan dulu. Tahunya jangan diambil dulu ya teman-teman ya. Karena menurut aku tahunya tuh gampang banget hancurnya, jadi aku biarin aja. Terus untuk olesannya di sini aku udah siapin kecap secukupnya dan aku tambahin kuah rebusan. Jadi ini secukupnya aja. Kalau menurut kalian kecapnya kurang, ini boleh banget ditambahin. Kurang lebih olesannya seperti ini aja dan kita langsung aja siapin panggangan. Ini aku pakai teflon aja ya teman-teman ya. Untuk minyaknya sedikit aja, jangan terlalu banyak-banyak. Ini aku ratain seperti ini. Ini untuk apinya pakai api yang sedang atau kecil aja biar dia nggak gampang gosong. Ini langsung aja aku masukin. Ini manggangnya harus kayak gini ya teman-teman ya, nggak bisa ditumpuk-tumpuk gitu. Ini langsung aja aku kasih olesan secukupnya. Ini fungsi olesannya tuh sebenarnya biar tampilannya cantik. Sebenarnya nggak dikasih olesan juga nggak apa-apa. Tapi kalau kalian pengen warnanya cantik kayak dibakar gitu, wajib banget sih dikasih olesan seperti ini. Ini kalau udah dikasih olesan seperti ini, jangan lupa sering-sering dibalik biar dia nggak gampang gosong. Soalnya kan olesannya kecap ya teman-teman ya. Kecap itu gampang banget gosongnya, jadi aku bakal lebih sering-sering balik gitu. Ini kalau udah diolesin langsung aja aku balik dan aku olesin lagi. Ini ngebaliknya agak cepetan gitu ya teman-teman ya, biar yang bawah itu nggak gampang atau nggak cepet gosong gitu loh. Serius, ini tuh bau daun salamnya tuh bener-bener kemana-mana gitu. Ini kurang lebih seperti ini aja, di tap-tap juga nggak apa-apa sih, atau langsung dicelupin ke dalam ini juga nggak apa-apa. Itu menurut aku lebih simple. Ini biasanya kalau aku buat tahu bacem bukan aku panggang kayak gini, aku tuh lebih suka digoreng ya teman-teman ya. Cuman karena aku pengen nunjukin resep hematnya, jadi aku panggang aja. Kalau dipanggang kayak gini tuh hemat minyak. Kalau kalian pengen langsung goreng ini juga boleh, tapi menurut aku minyaknya tuh bakalan cepet banget kotornya. Kalian bisa lihat ini panggangan aku tuh kotor banget gara-gara buat manggang ini, tapi ya nggak apa-apa. Pokoknya disesuaikan aja ya teman-teman ya sama selera. Kalau kalian mau digoreng juga boleh, dipanggang seperti ini juga nggak apa-apa. Dan ini dia hasilnya setelah aku panggang tahu tempenya. Ini tuh tahunya walaupun sedikit hancur tapi masih bisa dipanggang. Ini tambah berlama-lama, langsung aja aku cobain. Ini teksturnya masih normal ya teman-teman ya. Warnanya juga masih normal. Ini langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nggak normal itu rasanya. Padahal ini tuh cuman tempe doang, tapi serius rasanya bener-bener enak banget, nggak bohong. Pokoknya buat kalian yang suka sama iga bakar wajib banget sih nyobain ini. Ini tuh rasanya mirip banget kayak iga bakar. Jadi cukup segini aja tutorial aku kali ini. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang suka sama video aku, kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi buat semuanya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis. See you ya di next video. Thank you.